Ya, oke. Lewat video ini saya akan menjelaskan gimana cara menggunakan Docker di ini saya pakai Windows ya, berarti di Windows untuk web development yang biasa saya pakai, gitu ya. Itu nanti Docker-nya akan berisi Apache untuk web servernya, dan PHP, dan MySQL. Jadi 3 komponen itu yang akan saya coba jelaskan Docker-nya, gimana cara install dan menjalankannya. Nanti akan saya contohkan web pribadi saya yang pakai Laravel untuk jalan di Docker tersebut. Jadi sebelumnya untuk bisa pakai Docker desktop, Docker harus install dulu Docker desktop ya. Nah, untuk pakai Docker desktop ini harus minimal Windows 10 yang bisa memakai WSL versi 2 sebaiknya. Jadi Windows-nya harus sudah bisa diaktifkan WSL 2-nya, setelah itu bisa memakai ini Docker desktop. Nanti kalau sudah terinstall, dia akan kira-kira seperti ini. Untuk settingannya bisa dilihat ya. Ini harus tercentang pakai WSL 2 base engine. Oke. Docker install. Ya. Ini saya akan tunjukkan ya. Ini saya akan build-nya pakai Docker Compose. Dan saya sudah bikin satu folder sendiri di home. Saya bikin satu folder Docker Doc. Jadi semuanya akan ada di folder ini. Nah, untuk step awal kita bikin Docker file Docker Compose YAML. Ini baris pertama versinya. Ini service yang akan dipakai ya. Kalau kelihatan ini nanti PHP dan Apache satu bundle dan MySQL. Untuk PHP Apache saya pakai Dockerfile build image-nya, yang mana saya taruh di sini. Dockerfile-nya kira-kira seperti ini. Jadi saya ambil dulu image-nya, ini dari Docker Hub official ya, PHP versi 74 plus Apache. Untuk mungkin penjelasan sedikit ya, untuk semua image yang rata-rata ada di Docker Hub itu sudah ada OS-nya Linux, tapi minimal version ya, maksudnya versi yang sangat minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP dan Apache ini. Atau kalau misalnya image-nya Node.js ya, versi minimal yang diperlukan untuk jalankan Node.js itu misalnya. Oke, ini saya expose port-nya 80 karena Apache ya, default port yang dipakai 80. Ini saya install beberapa hal yang diperlukan untuk enable PHP extension ini. Beberapa saya perlukan untuk yang dipakai web aplikasi saya, jadi saya harus install juga gitu ya. Ini untuk eMagick. Ini terus bagian ini adalah untuk mengupdate PHP ini ya, dari default atau yang bawaan dari image-nya. Ini bisa saya ubah max execution time jadi 0, nambahin memory limit jadi unlimited, short open text. Ini maksimal upload file yang standar 2 mega saya up jadi 128. Terus karena saya berencana untuk satu Docker container tidak hanya untuk satu project tapi multiple project, jadi saya pakai virtual host.
Oke, terus baris terakhir ini untuk enable mode rewrite-nya Apache. Nah, ini untuk virtual host-nya sendiri. Filenya, jadi ketika di build nanti dia akan cari file ini, yang mana adalah file ini akan ditimpa ke sini, lokasi default settingan virtual host Apache. Isinya kira-kira seperti ini ya. Ini website pertama, website kedua, website ketiga misalnya. Oke, terus kita balik lagi. Ini kalau kita sudah build, image-nya nanti akan di-build. Untuk yang baris ini adalah volumes ya. Volume ini kayak kita nge-link gitu, atau linkkan folder ini, yang mana adalah ini, ke folder di dalam kontainernya. Jadi di dalam sistemnya ini, PHP Apache itu nanti kan dia punya folder var www.html. Nah, itu akan di shortcutkan ke sini. Jadi ini folder ini itu mirip var www.html-nya gitu. Terus ini kita butuh network ya, karena kita nanti butuh dikonekkan ke MySQL. Terus ini di port. Jadi port 80 dari PHP Apache ini yang standar ini di forward ke port 8080. Jadi nanti diakses di mesin kita Windows sebelah saya ini itu harus lewat port 8080. Jadi Windows 11 yang saya pakai ini biasanya disebut host ya, host mesin. Oke, untuk service MySQL-nya itu saya tidak build pakai Dockerfile, tapi saya langsung ambil saja dari Docker Hub gitu kan. Ini image official MySQL versi sekian. Nah, komen ini adalah untuk mengganti setting-setting yang ada di my.cnf biasanya, atau my ini di Windows. Nah, aktifkan plugin native password, atur SQL mode, atur beberapa konfigurasi variabel lainnya. Terus ini sama portnya nanti yang diakses dari host Windows 11 ini adalah 5020. Ini untuk rootnya, password user root MySQL. Terus ini untuk datanya. Jadi dibikin volume ini maksudnya buat supaya persisten gitu ya. Jadi nanti Dockernya mati atau Windows 11-nya restart ya, datanya tidak hilang gitu. Tetap tersimpan di folder ini, yang mana ada folder ini. Dikasih ke network yang sama biar bisa saling komunikasi nanti, dan kita define network-nya di sini. Oke, kalau ini semua sudah, oh ya, untuk misalnya Dockerfile ini ya, untuk virtual host saya kelewatan tadi, kita bikin namanya Docker ini. Nah, kita harus bikin juga etc host kita di host mesin, yaitu di sini ya. Itu kita harus define juga. Ini misalnya contohnya yang akan saya demokan. Ini nanti harus diarahkan ke localhost 127.0.0.1 biar terarah ke Docker ini. Oke, nanti tinggal kita masuk ke foldernya, folder ini ya. Ini tinggal di Docker Compose, build. Nanti kalau sudah build, tinggal dijalankan up. No configuration. Oh, belum. Docker. Ini isinya tinggal dijalankan saja.
Ini karena saya sudah build sebelumnya ya, kalau belum harus di build dulu. Ini tinggal di up aja, min-d itu detach ya, jadi nggak usah pakai min-d deh. Up. Oke, ini sudah up. Terus kita buka di nah ini sudah jalan web Laravel saya, web pribadi yang pakai Laravel, jalan di port 8080. Nah, tambahan kalau pakai Laravel, tuh ingat dia harus ke folder public ya, jadi di virtual hostnya diarahkan ke public. Terus kalau untuk koneksi database-nya, ini hostnya itu kita ambil nama service atau nama kontainernya, yaitu MySQLDB. Itu adalah nama di sini. Gitu. Jadi dia mengakses kontainer MySQL-nya yang benar. Gitu. Oke, oh ya ini salah, ini harusnya 3306. Karena ini di sini defaultnya adalah 3306. Oke, kalau misalnya mau ngotak-ngetik atau ngakses DB-nya pakai SQL client ya, ini saya biasanya pakai SQL Yoke. Ini tinggal diarahkan saja localhost root, passwordnya sama portnya yang diekspos tadi di sini. Oke, kalau semua sudah dilakukan berarti ya kita udah bisa development di lokal pakai Docker ya, lewat image yang kita pakai. Jadi tidak perlu install manual lagi di host mesin kita. Jadi kalau sewaktu-waktu mau berubah, mau coba pakai PHP versi yang berbeda, versi 8, tinggal diganti saja konfigurasinya. Nanti kalau mau di-share ke orang lain atau di-up ke server juga lebih gampang ya. Jadi environment-nya udah mirip gitu. Oke, kira-kira begini. Itu saja videonya. Thanks sudah menonton.